Shalom, selamat siang. Saya mahasiswa STT Fajar Timur atas nama Barnabas Kolat VK. Pada kesempatan ini saya hendak mempresentasikan hasil ringkasan saya dalam berupa video dengan mata kuliah teologi kontekstual dalam pembahasan saya yang berjudul Perjanjian Lama dan upaya berteologi dalam konteks. Yang pertama, apa yang merupakan tesis utama dari naskah tersebut? Dari uraian tesis yang penulis mempelajari dari sub pokok Perjanjian Lama dan upaya berteologi dalam konteks. Penulis mengulas sedikit permulaan daya perjuangan bangsa Israel, yang mana mereka hidup dalam lingkup budaya bersama bangsa lain. Oleh karena itu, penulis melihat dengan situasi berteologi dari sudut penghayatan iman dalam upaya untuk membentuk suatu konteks kehidupan bangsa Israel di mana mereka menyadari akan iman dan kepercayaan mereka. Konteks menjadi penting untuk dilihat dalam situasi keadaan dan latar budaya kehidupan umat setempat, lebih-lebih bagi bangsa Israel sendiri. Jadi, yang merupakan tesis utama dalam naskah tersebut adalah melihat konteks budaya dengan menafsirkan bagian dari Alkitab, bagaimana kontekstualisasi sejak abad-abad sebelumnya, dengan betapa erat hubungan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru dari latar belakang budaya, agama, ekonomi, sosial, dan politik dari dunia sekitarnya. Yang kedua, bagaimana pengarang menjabarkan tesis tersebut dalam naskah? Mawane STH menjabarkan isi dari teks demikian dari beberapa latar yang menjadi penelitian alur bagaimana berteologi dalam konteks dengan merunut pada upaya mengantar orang lain memahami betapa pentingnya melihat situasi dan kondisi serta budaya bangsa setempat dengan metode atau cara yang dapat mengantar kita menganalisis teologi kontekstualisasi yang berdampak baik dengan makna mendatangkan suatu perubahan berdaya keselamatan. Maka ada beberapa hal yang dapat dijabarkan oleh pengarang adalah sebagai berikut. Pertama, pengarang melihat dari konteks bahasa, nama gelar-gelar Allah, dan mengenai ibadat Israel. Yang ketiga, apa isi naskah tersebut? Isi dari naskah atau teks di atas mengantar kita untuk sedapatnya mungkin untuk memaknai daya upaya berteologi dalam konteks. Berteologi dalam konteks bukanlah hal yang gampang dibuat dan dianggap biasa-biasa saja. Tetapi bagaimana kita menganalisis sesuatu kehidupan bangsa yang di dalamnya ada begitu banyak budaya, adat istiadat, ekonomi, sosial budaya yang menuntut kita perlunya ada sikap analisis efektif tanpa adanya sikap pesimis. Dengan hal yang ada, terlebih dari sisi atau isi tesis dari teks tersebut menggambarkan berteologi dalam konteks menggunakan unsur konteks setempat dalam peribadahan dan perumusan teologis dan cara mengantar orang-orang Israel kepada Yahweh atau Tuhan itu sendiri, dengan tujuan kita dapat mengantar umat pada satu konteks kehidupan dan dapat ditemui nilai-nilai teologisnya. Kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatan.
Kekuatan dari naskah tersebut dapat menjabarkan konteks yang cukup kuat dengan melihat situasi kehidupan para bangsa, dengan mengutamakan melihat kehidupan bangsa Israel sendiri, di mana bangsa ini diguncangkan iman mereka, namun lama-kelamaan mereka berbalik kepada Yahweh yang mereka imani. Sedangkan kelemahan, mungkin kalau penulis salah menafsir, minta maaf, tapi yang penulis baca dari naskah tersebut, pengarang belum terlalu menonjolkan akan kehidupan bangsa lain yang sejalan dan senasib dengan bangsa Israel sendiri. Rekomendasi: siapa yang sewajarnya diharapkan untuk membaca? Rekomendasi demikian, siapa yang sewajarnya untuk membaca? Saya merasa pertanyaan ini sangat bagus untuk dilontarkan pada kehidupan sekarang. Sekedar melihat dan membaca begitu saja, tetapi perlu ada dorongan, umpan balik kepada kita sekalian. Mau berbuat apa jika kita menjadi seorang pemimpin? Jadi rekomendasinya ditujukan buat siapa saja yang dapat dan hadir sebagai figur untuk orang lain. Dialah sebagai pendobrak melihat konteks kehidupan umat dan berupaya cara sebisa mungkin untuk membantu sebagai kekuatan dalam berteologi dalam konteks kehidupan serba majemuk. Naskah tersebut masuk dalam model kategori yang mana? Kehidupan bangsa Israel menjadi panutan bagi bangsa lain dari seluruh segi penerapan dinamika kehidupan. Konteks perlu dilihat dan penting untuk dicermati. Dengan maksud demikian, kita mungkin masuk pada aspek yang menjadi perbincangan yang dapat penulis paparkan lewat ringkasan ini. Pertama, kita melihat beberapa tempat lebih-lebih dari bahasa. Bahasa yang mereka pakai bukan saja untuk sarana komunikasi di antara mereka, namun lebih dari situ, mereka juga dapat berbicara dengan Allah. Dengan apa yang mereka dapat sampai kepada Allah? Dengan kepercayaan, iman yang teguh, harapan yang kuat, dengan bertolak dari konteks budaya yang mereka alami. Sekian hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian.